Coba diulangi lagi. Oke, siapa lagi yang mau menjelaskan? Kemarin kita belajar apa? Belajar menerapkan al-kuliah dulu. Saya. Oke. Kemarin kan Kakak udah bilang kalau misalnya di kelasnya nggak amel harus banyak-banyak aktif ya. Saya. Oke, saya turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Habis itu ini. Kemarin saya belajar tentang menerapkan al-kuliatul al-khosam dalam kehidupan sehari-hari. Ya malu. Oh, saya. Sudah. Ya dihapus apa enggak? Oke. Diulangi lagi sekarang. Kemarin belajar tentang menerapkan al-kuliatul al-khosam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau saya itu apa? Al-kuliah yaitu al-kuliah itu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khomsa artinya 5. Jadi al-kuliah itu al-khomsa artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul kata al-kuliah itu al-khomsa disebut makosid al-khomsa 5 tujuan dan al-zaruriyat al-khomsa 5 penasihat. Oke, kalau sudah bisa membaca, coba di sini dari kelima prinsip ini, siapa yang sudah menjalankan 5 prinsip? Oke, kalau menjaga agama, masih ingat contoh dari menjaga agama seperti apa? Puasa, melakukan kewajiban dan sunnah di tempatnya. Bawa LKS semuanya? Bawa. Nanti tolong ingetin Mbak Amel kalau sudah jam 13.40 bilang. Oke. Oke, LKS-nya dikeluarkan. Halaman 44. Oke. Di situ di dalam setiap prinsip itu terdapat 3 macam, betul? Betul. Yang pertama itu apa? Primer atau al-daruriyah primer. Saya termasuk di prinsip yang mana? Primer
wajibnya kita kan sholat 5 waktu. Ya. Kalau misalnya sampean bepergian jauh, terus gimana sholatnya? Di jamak atau di kosan? Di kosong. Siapa yang sudah pernah melakukan jamak dan kosong? Saya. Rata-ratanya sudah semua ya, karena kan sering keluar, sering bepergian jauh. Iya. Enggak, biasanya tuh ada yang belum pernah, karena mereka belum pernah bepergian. Nanti kalau misalnya belum pernah, coba pergian jauh, terus habis itu melakukan jamak dan kosong. Nah, jamak dan kosong tersebut termasuk di macam-macam yang sekunder. Kenapa Mbak Amel kok bisa sekunder? Sholat itu kan wajib, benar? Sholat itu wajib. Wajib. Nah, kalau misalnya bepergian jauh, contohnya seperti kalian naik kereta atau naik pesawat, gimana Mbak Amel kan sholatnya? Kan nggak tahu arah kiblatnya sebelah mana, Iya. ya kan? Nah, oleh karena itu disunahkanlah jamak dan kosong agar tidak mengganggu kesulitan kalian dalam beribadah. Wajibnya kita primer adalah sholat. Kalau sekundernya kewajiban melaksanakan kewajiban dengan alasan tidak menyulitkan kehidupan kalian. Ya contohnya seperti jamak dan kosong tadi. Nah kalau altas ini yang dibahas seperti apa? Ini itu ada agama, contohnya? Contohnya membersihkan badan. Nah, kalau mau sholat pasti harus membersihkan Badan. Siapa yang di sini kalau misalnya sholat nggak wudu? Ya, Kan nggak mungkin. sama dengan kamu sama. Ya kan, betul kan? Betul. Kalau sholat pasti harus wudu, pakaiannya harus bersih. Nah itu termasuk al-tasiniya. Al-tasiniya itu kalau misalnya tidak dilakukan, itu tidak akan mengganggu kehidupan kalian, tidak mempersulit kehidupan kalian. Nah, jiwa, akal, keturunan dan harta itu sama-sama mempunyai tiga macam prinsip setiap prinsipnya. Jadi agama itu punya tiga, jiwa tiga, akal tiga, dan sama semuanya. Ada Ya. primer, sekunder, dan al-tasiniya. Oke? Oke. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 38, 37. Oke, masih ada 3 menit. Oke, dari sini nanti yang jiwa, akal, keturunan dan harta nanti bisa dibaca. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sama Pak. Oke, sampai sini menurut kalian 5 prinsip ini harus dilaksanakan apa? Kalau nggak dilaksanakan, Gak apa-apa sih. menurut kalian aku lihat tuh akan saya ini loh harus dilaksanakan apa enggak? Iya, Dilaksanakan. dilaksanakan. Iya. Iya, iya. Contohnya ya, kalau misalnya keturunan primernya kita harus menjaga atau menghindari zina. Betul? Ya. Ini sudah selesai tak itu? Sudah selesai? Iya, sudah. Yang sebelahnya masih banyak tak? Oke. Primernya menghindari perbuatan Kenapa kita harus menghindari zina? Karena dosa. Merusak keturunan. Coba lihat di sekitar kalian. Kalau misalnya ada yang naudzubillah itu hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Yang kasihan siapa? Orang tua. Ada kata-kata sukses, kalian pasti ingin mencapai lebih dengan cara berpikir. Kita jual terus. Itu kan bisa hilang dengan duit. Kamu nggak bisa sedekah, kamu dapat duit. Waktu semua wajib sholat apa? Soalnya
Terus misalnya kita udah bener terus udah gitu. Kan kita kayak kita ya berapa fase ya? Fase yang aku sampai di fase jauhkan dia dari masalahnya. Sebelum kita bahas saya, jauhkan dari masalah dulu. Dan dia akan lanjuti. Dia di rumah, ternyata dia cuti. Jangan dia bercuti, kasih dia kepikirannya. Kasih dia makanan langsung. Jangan dia sudah kedua. Makanya kasih memerdekakan mau dia lama-lama dan cuti.
Sudah. Oke, perwakilan kelompok bisa diambil terus dikumpulin kembali ya. Belum. Iya dah. Menurut official di menurut kalian dari kegiatan hari ini, kalau misalnya dari yang menjual, pertanyaan apa yang belum terjawab? Ada pertanyaan yang belum terjawab? Awan dong. Apa tadi yang tadi? Tadi ada yang bertanya. Oke, udah itu aja. Oke, tak jawab sekarang ya. Bayi nabung itu bisa menjaga keturunan atau enggak? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya kita ini pasti ingin punya keturunan. Akan tetapi terkadang banyak ujian-ujian yang harus kita alami. Contohnya kita nggak bisa punya anak atau mandul karena rahimnya diangkat. Otomatis dia nggak punya anak, ya kan? Biasanya adopsi. Atau kalau nggak gitu susah banget buat punya anak. Sel sperma sama sel telur ini nggak bisa karena sel telurnya kecil. Biasanya problemnya orang yang nggak bisa hamil itu sel telurnya ini kecil, jadi nggak bisa matang. Ibaratnya itu sel telurnya itu nggak bisa dibiayai oleh sel sperma. Nah, gimana Mbak Amel kalau misalnya kita berusaha untuk bayi tabung? Nggak apa-apa. Karena apa? Itu dalam kondisi memang terkecuali. Paham maksudnya Mbak Amel? Jadi kalau misalnya di dalam kondisi darurat kalian pengen banget punya anak tapi kalian sudah berusaha terus akhirnya sama dokter disarankan untuk bayi tabung. Itu di mana? Jawabannya apa? Karena dalam keadaan darurat. Oke. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya kita dapat uang dari hasil yang haram, bagaimana Mbak Amel? Gitu? Ya kalau tidak udah itu. Dan kalau misalnya udah butuh uang banyak, jangan sampai kalian dapat dari hasil haram. Kalian punya teman, punya saudara, itu kalian pinjam. Pokoknya sesuatu apapun yang kalian lakukan dalam bentuk haram, hasilnya pasti ikut haram. Masuk ke dalam tubuh haram. Kalian makan dengan cara tidak halal, mencuri atau misalnya uang judi dibuat makan, masuk ke tubuh kita, masuk ke aliran darah kita, otomatis hasil dari makanan yang tidak halal masuk ke tubuh kita, otomatis apapun yang kita perbuat haram. Kalian melanggar haram, mengerti? Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan ini dari ada dari yang ini habis nikah. Tadi supaya anaknya tidak bisa makan, tinggal sama tuanya.
Karena aku bahasnya uang haram. Uang hasil haram. Kalau misalnya dia sampean keluar di jalan 2000 meter sampai masuk ke lebih banyak itu nggak apa-apa. Daripada sampean ambil bisa jadi barang yang berat, barang yang tidak jelas. Ini kalau misalnya mau di jalan kita nggak tahu ini punya siapa, benar kan? Ya masa kita harus ngomong-ngomong di sosmed ini kan punya siapa? Kan nggak mungkin. Masalahnya kita tuh hidupnya itu bareng-bareng. Jalan raya dilewati orang terus menerus. Kalau misalnya dompet itu wajib dikasih salam. Kalau uang misalnya uang Makanya kalau misal ini kan ada namanya zakat baru untuk baju tidak kasar. Nah kalau misal keluar dari orang dan bisa mengeluarkan ini kan harga itu Oke, terima kasih.